Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa sahabatul mukminin wal mukminat rahimakumullah, jamaah Masjidil Arqam yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dapat diberikan oleh Allah taufiknya, inayahnya, hidayahnya, sehingga mampu kita menjalankan kewajiban yang dibebankan pada pundak kita, yaitu sholat subuh berjamaah, kemudian disambung juga dengan mudzakarah sampai nanti waktu syuruk. Semoga yang telah kita lakukan ini Allah anggap sebagai amal soleh, mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Amin. Pada pagi ini saya mohon izin untuk menyampaikan kabar dari Allah dan Rasulnya mengenai hifdzul lisan, menjaga lisan. Jadi begini, ada satu ayat dalam Quran, Allah menawarkan pada kita perdagangan, bisnis. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang beriman, maukah kamu saya tunjukkan satu bisnis, satu perdagangan, satu urusan yang upahnya buat kamu tunjikum min adzabin alim, kamu bebas dari neraka, upah. Jadi Allah ajak mitra, Allah pembeli, kita penjual. Barang dagangannya apa? Tanah. Tapi harganya kita lebih bebas dari neraka. Tunjikum min adzabin alim. Jawabannya mau, karena kita ditanya hal adullukum, maukah kamu saya jelaskan, saya informasikan bisnis tijarah yang dapat membebaskan kamu dari api neraka? Jawabannya mau. Maka perdagangan yang Allah tuntut dari kita, tu'minuna billahi wa rasulih, kamu beriman aja sama Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan kamu sungguh-sungguh berjuang, berjihad di jalan Allah dengan harta dan dengan jiwa, dengan diri. Nah, yang dengan harta gampang, sedekah, infak, zakat, pergi haji dengan harta. Tapi yang dengan diri ini ada tiga. Kita mesti berjuang sungguh-sungguh supaya bisa dapat surga Allah, yaitu amal dengan perbuatan, sholat, puasa, ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, amal dengan hati, bersyukur, khusyuk, dan lain-lain. Yang ketiga, amal dengan lisan. Jadi lisan ini mesti ada amalnya. Dari lisan kita bisa ada pahala, bisa ada dosa. Makanya pada pagi ini hifdzul lisan, menjaga lisan dari perkara-perkara yang membuat dosa karena lisan. Al-Quran berkata begini, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, qawlan sadida. Jadi nggak boleh orang Islam atau beriman ngomong sembarangan, nggak boleh. Nggak boleh ada lagi drama, tukang hashtag lewat kita bilang GOP, LOK, nggak boleh. Ya, mungkin ada kemarin. Jadi
lisan itu dijaga. Makanya perintahnya waqulu qaulan syadida, dan kata-kata perkataan yang benar. Perkataan syadid, perkataan yang benar mengandung 3 unsur. Qaulan layyina, perkataan yang lembut. Qaulan karima, perkataan yang mulia. Qaulan ma'rufa, perkataan yang baik. Kalau bisa kita begitu, dan memang diperintah begitu kita. Jadi orang-orang beriman itu bertakwa pada Allah dan qulu qaulan sadida, katakanlah perkataan yang benar. Ya. Dan kalau kita bersanggup begitu, bersanggup jaga lisan, berkata yang benar doang itu, diupah sama Allah, diganjar, yuslih lakum a'malakum, maka kamu saya setel di dalam baik, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa kita lantaran lisan. Jadi lisan ini menentukan, Pak, mesti dijaga dengan baik. Kita nggak sadar kadang-kadang melakukan amal lisan ini, tahu-tahu tergelincir kita ke neraka gara-gara lisan. Ya, banyak contoh, berbanyak contoh. Jadi pagi ini insya Allah mohon izin untuk saya terangkan ada 15 perkara lisan yang membawa kita dosa, yang mesti kita jaga, kita hindari. Lisan kita mesti bagus, karena menjaga lisan adalah bukti bahwa kita beriman. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Pilihannya orang beriman itu 2. Kalau dia betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, maka katakanlah perkataan yang baik, aw liyasmut, atau diam. Jadi orang yang banyak ngomong, Pak, kalau nggak tahu diam, itu pilihannya. Jadi sekarang kita akan menerangkan hifdzul lisan. Bagi orang-orang Arab tuh punya makolahnya, punya seperti pepatah, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia karena dia pandai menjaga lisan. Jadi kita ini bisa selamat di dunia dan akhirat gara-gara di lisan. Itu ya. Mohon izin untuk saya terangkan sedikit mengenai 15 pelanggaran lisan yang mesti kita jaga betul. Jangan sampai kita terjerumus melakukan pelanggaran lisan yang pada sini. Ya, insya Allah waktunya cukup ya. Saya akan terangkan tidak begitu mendalam, tapi yang penting saya sebutkan 15-nya. Pertama, lisan kita bisa mengandung dosa dan tergelincir manakala kita melakukan perkataan yang mengandung syirik. Pertama, syirik itu adalah menyekutukan Allah, membandingkan Allah dengan makhluk. Nih saya kasih contoh. Pak Subur nonton. Nah, Pak Subur ditanya, Bapak dagangannya laku Pak? Pak Subur bilang, otaknya encer. Emang gue pinter gue dagang, tangan gue dingin. Nggak lama kemudian 3 hari kemudian kita tanya, Bapak dagangannya lagi sepi Pak? Nasi. Nasi artinya takdir Allah. Kalau kita untung, kita bilang kita itu pintar. Tapi kalau kita rugi, kita bilang takdir Allah. Itu syirik. Contohnya seperti itu. Jadi kalau kita sukses, kita bilang kita yang pintar. Kalau kita agak rugi atau melakukan lagi kena rugi, maka kita bilang ini Allah. Itu termasuk perbuatan lisan yang syirik. Pertama itu ya. Gak perlu saya terangkan terlalu jauh ya. Saya kasih contohnya. Nomor 2, kita melakukan perkataan batil. Perkataan batil itu misalnya omongan kita orang lain cuma ngomongin dunia aja, cuma ngomongin perkara-perkara dosa. Wah, gua mau proses minuman, mau pengalaman. Pokoknya yang diomongin itu dunia aja dan dosa aja. Itu perkara batil. Nah ini kadang-kadang kita terpikir kalau ngomongin bola udah dosa, tapi kalau ngomongin bola lebih fasih
daripada ngomongin Quran. Nah itu namanya orang lisannya tergelincir melakukan perkara-perkara batil. Atau perkara batilnya lisannya digunakan untuk menyakiti Allah. Nah, kan aneh, kok menyakiti Allah? Misalnya begini, dalam sebuah hadis qudsi Allah berkata, tuh uzuni ibni Adam, manusia itu menyakitiku, dia mencaci maki waktu, sedangkan aku adalah waktu, kata Allah. Ini saya contoh. Misalnya kita ngomong nih, hari ini panas banget ya, nggak lama, hari ini dingin banget, hujan lagi, itu termasuk mencaci maki Allah, dan itu perkara batil. Jadi kita itu nggak boleh komplain sama Allah, nggak boleh. Apa yang Allah kasih pada kita itulah yang terbaik. Jadi jangan kita mencaci maki waktu. Itu nomor 2, perkara batil yang nomor 2. Lalu nomor 3, kita melakukan perkataan kufur kepada Allah. Lisan kita tuh nggak tahan untuk ngomongin kufur. Kufurnya apa contohnya? Misalnya kita hidup ini nggak pernah bersyukur, Pak. Jadi ada apa yang diceritain, kita keluh kesah kita segala macam, itu nggak boleh. Ya, jadi hati-hati nih Bu, Ibu, jangan sampai kita komplain dan cerita sama orang mengenai nasib kita. Nggak usah, nggak perlu. Semua sadarkan pada Allah. Allahus Samad, Allah SWT bergantung. Atau perkara kufur yang lain, misalnya kita mau berpotensi murtad. Sekarang contoh ya, maaf nih yang singgung nih. Sekarang contoh nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Itu potensi murtad itu, Pak. Dan berdosa kita melakukannya kalau apalagi nggak tahu artinya kita. Makanya zaman ini zaman modern, atau zaman Google, tolong cari itu apa maknanya Om Swastiastu, apa maknanya Namo Buddhaya. Itu menyebut Tuhan mereka. Kenapa kita masih ikut? Ya, itu perkataan batil. Pelanggaran lisan yang ketiga adalah perkataan yang kufur, mengandung kepada kemurtadan. Ya, insya Allah nomor 1, 2, 3 kita nggak pernah ya melakukannya gitu. Nomor 4, perkataan yang merupakan pelanggaran lisan dan mengandung dosa adalah perkataan bohong, dusta, bohong sama orang lain, bohong sama istri, bohong sama anak, bohong sama teman, pokoknya bohong aja. Bohong sekali harus membuat kebohongan kedua, buat tutupin kebohongan pertama. Bohong kedua harus buat kebohongan ketiga. Dan kebohongan ini adalah ciri-ciri orang munafik. Ayatul munafiki salatu. Tanda orang munafik ada 3. Pertama, tidak ada sakada. Kalau ngomong bohong. Orang sekarang kalau nggak bohong pusing, Pak. Ya kan? Kalau bohong pusing, mesti bohong. Ya. Pada siapa aja bohong. Nah, kebohongan apa memang sedikit. Hari ini, besok tambah lagi, dan akhirnya sampai mati kita belum bertobat dari kebohongan ini, maka kita termasuk dalam orang-orang yang lisannya nggak dijaga. Ya, itu nomor 4. Ya. Nomor 5, pelanggaran lisan yang harus kita jaga jangan sampai dilakukan adalah janji palsu. Janji palsu, termasuk sumpah palsu, termasuk nazar palsu. Jadi kalau kita berjanji sama orang, lisan itu gak mau janji, tepatin, Pak. Al-Quran berkata, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Wahai orang beriman, tepati janji-janjimu, akad-akadmu. Janji pada siapa? Dan juga jangan lupa Bapak Ibu yang sudah menikah, pada waktu menikah itu janji. Ya, saya nikahkan kamu dengan anak saya ini. Lalu Bapak bilang,
Bubil nikahan wataslidah dinasti bil mahdir masbur. Saya terima nikahnya dan kawinnya dia kepada saya dengan mahar. Itu janji pada istri, janji pada mertua, janji pada istri, janji pada Allah. 5 tahun kawin, bini dikebuk, melanggar janji. Ya, jadi yang perkataan kita, kalau berkata yang nomor 5 ini adalah jangan membuat janji yang tak bisa ditepati, termasuk pelanggaran lisan yang ke-5. Yang ke-6, kesaksian palsu. Jadi bapak nggak tahu kejadiannya, tapi aku tahu. Dipanggil polisi, ya Pak, saya lihat Pak, saya begini, palsu. Termasuk lisan yang berdosa itu, ya, kesaksian palsu. Nomor 7, ghibah. Nah ini ghibah. Ghibah artinya membicarakan orang yang kalau dia dengar dia nggak suka. Ngomongin ini ghibah itu paling sering dilakukan oleh bapak-bapak. Ibu nggak pernah. Bapak-bapak juga dia. Kalau ngomongin orang beda banget. Yang tadinya yang diomongin Pak Subur, gara-gara kita gedang Pak Subur, kakeknya Pak Subur kita omongin juga. Emang dia dulu kakeknya begitu, bapaknya begitu, semua dia omongin. Ya, ghibah ini gawat. Karena ghibah ini kalau kita minta maaf sama orang yang kita ghibahin, nanti di akhirat dia ngambil kebaikan kita. Dan kalau kebaikan kita udah habis, dia belum selesai dengan keadilan dari Allah, dosa dia mampir ke kita, bangkrut kita gara-gara ghibahin orang. Jadi jangan sampai ghibah. Itu nomor 7 ya. Bahkan Al-Quran bilang dalam Al-Hujurat ayat 12, wala taghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian saling membicarakan antara kalian. Nah, ayat itu turun karena Salman Al-Farisi lagi tertidur ngorok, sahabat-sahabat lain kemudian ngomongin dia, maka turun ayat ini, jangan saling membicarakan orang. Ya, ingat dalam Al-Quran membicarakan orang ghibah disamakan dengan makan bangkai saudaranya. Jadi dosanya sama dengan kita makan bangkai orang yang kita ghibahin. Ya, hati-hati. Itu nomor 7. Bikin lagi Pak, 15 teman-teman. Ya. Jadi diperkirakan kalau habis 15 saya omongin ini, pas acara pandang mulai. Nah, jadi Bapak nggak usah pulang. Ya. Habis ini makan, langsung acara pandang. Nomor 8, kecelakaan lisan yang paling sering kita lakukan adalah mencela atau menghina orang. Dalam Al-Quran Al-Hujurat ayat 11 disebut, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang beriman, jangan kamu saling mencela satu sama lain. Siapa tahu yang dicela olehmu lebih baik dari kamu yang mencela. Nah, ini sering nih kita kadang-kadang kalau kita udah posisinya mapan, harta kita ada, pasti ada orang yang kecil. Di situ letak mulai kita celak orang. Kalau orang udah banyak ilmu, bisa ceramah, pasti celak. Ya, kemarin kasus Estak kemarin. Ya. Karena jumawa, karena kedudukannya tinggi, hartanya banyak, sehingga orang lain bisa digoblok-goblok kita. Nah itu mencela. Nah itu dalam Islam dilarang, nggak boleh, karena belum tentu orang yang kita cela itu lebih baik, lebih buruk. Belum tentu kita lebih baik dari dia. Ya, jadi jangan sampai kita mencela. Cukup buruklah seorang muslim apabila dia mencela orang lain, apalagi sampai menghina. Itu kecelakaan lisan yang ke-8. Kecelakaan lisan yang mesti kita jaga jangan sampai kita lakukan adalah bicara rofas. Rofas itu bicara jorok, bicara kotor, yang mengandung pancingan-pancingan birahi, rayuan, godaan, ngomong jorok, nyebut-nyebut maaf alat kelamin,
nyebut-nyebut sesuatu itu dilarang. Bahkan juga dalam lagu sering, dalam lagu ya, kalau bapak nonton orkes dangdut misalnya, itu biduannya pasti mengajak kita dengan rofas. Gimana? Apa siap digoyang? Misalnya, contohnya, ya. Jadi perkataan rofas itu jangan sampai keluar dari mulut kita. Once kita melakukan rofas atau menjorok, pada saat itu kita melakukan pelanggaran lisan, tidak bisa menjaga lisan. Dosanya gede, Pak. Bahkan Nabi pernah berkata, kutiba ala ibni Adam nasibun minas zina. Telah ditulis nasib anak Adam tentang perzinahan. Wal lisan zinatul kalam. Lisannya pun berzina dengan perkataan-perkataan rofas. Jadi kita tuh dinilai oleh Allah kalau ngomong jorok tuh lidah kita udah berzina. Ya, itu nomor 9. Nomor 10, kecelakaan lisan yang sering dan bahkan mungkin pernah kita lakukan adalah fitnah atau qadzaf, menuduh seseorang tanpa bukti. Nah ini repotnya. Saya kasih contoh. Di komplek kita, di kampung kita, ada perempuan ngontrak, janda, pulangnya malam, pakaiannya buka aurat. Coba apa yang terjadi Bapak? Wah, ini kupu-kupu malu. Sekali Bapak beragama begitu, berarti lisan Bapak udah menuduh dia tanpa bukti. Ya, itu gawat. Jadi jangan sampai kita memfitnah. Banyak lagi contoh yang lainnya, tapi intinya nomor 10 ini kita melakukan qadzaf, tuduhan pada orang tanpa bukti. Nah itu hati-hati, jangan sampai. Termasuk pada istri, pada suami, pada anak. Ya, ibu-ibu jangan suka periksa HP suami, jangan. Kita khusus saja sama pasangan kita. Ya, bapak-bapak juga begitu, jangan intip kegiatan istri bapak. Nanti timbul di hati ini qadzaf, tuduhan yang tidak ada buktinya. Nanti kalau tuduhan dalam hati masih dimaafkan oleh Allah, kalau keluar dari lisan, nah itu ya kawan. Dalam Al-Quran ada juga perkara-perkara tuduhan ini yang menyebabkan suami istri bercerai, ya kan? Contohnya li'an itu saling melaknat karena suami menuduh anak yang dikandungan istri itu bukan anaknya. Itu tuduhan qadzaf. Jadi nomor 10 ini sebaiknya dan harus kita hindari, yaitu memfitnah atau menuduh orang. Nomor 11, namimah. Namimah itu adu domba. Saya nggak suka sama Pak Subur, maka saya bilang sama yang lainnya, Pak Subur begini. Lalu saya bilang sama yang lainnya, Pak Subur, Pak ini, jadi mereka berantem, kita adu domba itu. Nah itu keluar dari lisan. Ya. Saya yakin nggak ada yang melakukan adu domba di sini ya, insya Allah. Nomor 12, dikit lagi Pak ya, Bu, adalah bicara kasar. Bicara kasar. Al-Quran menerangkan bahwa Allah tidak menyukai orang yang ngomong kasar. Dalam surat An-Nisa 148, Allah berfirman, la yuhibbullahu al-jahra bis-su' minal qawli. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbicara kasar. Ya, su'i minal qawli, bicara kasar. Illa kecuali manzulim, dia lagi dianiaya. Jadi kalau bapak bicara kasar itu nggak boleh sama sekali, terkecuali bapak lagi dianiaya. Ya, contoh, misalnya bapak lagi dimasukin maling, rumah bapak dimasukin maling, maka bapak bisa mencaci maki maling supaya pergi dengan kata-kata kasar, boleh. Atau bapak lagi dipaksa untuk berbuat kafir dan kesakitan, kemudian ngomong kasar, silakan. Tapi dalam keadaan normal tidak boleh seseorang itu ngomong kasar, harus melakukan qaulul layyina. Apalagi kalau ngomong kasar itu pada orang tuanya, jangan sampai. Jadi lisannya hati-hati Pak.
Kalau nggak bisa ngomong yang baik, mending diem aja. Auliyasmut, diem. Seorang ulama zaman Nabi Musa namanya Luqmanul Hakim, yang namanya ada di surat nomor 31 Luqman. Itu pernah berkata, as-suktu hikmah wa qalilul fa'il. Diam itu hikmah, tapi sedikit yang mau diam itu. Ya, jadi lebih baik kita diam daripada kita kecelakaan dalam lisan kita. Nomor 12 adalah omongan kasar. Nomor 13, kecelakaan lisan yang biasa kita lakukan adalah perkataan yang menyakitkan. Jadi dengan kita ngomong sesuatu, orang lain sakit hati. Ya, ini contohnya nih dalam Al-Quran, Allah melarang kita untuk memberikan sedekah atau hadiah pada orang, tapi kita ingin sama perkataan menyakitkan. Kita ungkit-ungkit, nih buat lo lain kali kerja, males itu. Nah itu contohnya perkataan yang menyakitkan. Atau Rasulullah pernah melarang, janganlah dua orang di antara kamu bisik-bisik di depan saudaranya, yang menyebabkan saudaranya itu jadi sedih. Apa dia ngomongin saya ya? Jangan, bapak ini misalnya lagi dengan ceramah nih, toto bapak berdua ini bisik-bisik, saya jadi aduh gimana ya, apa saya diomongin gitu. Nah itu jangan sampai melakukan aksi lisan kita menyakiti hati orang, ya, menyakiti baik langsung maupun tidak langsung, nyindir-nyindir sehingga orang tersindir oleh kita. Itu nomor 13. Nomor 14, lisan yang kecelakaan adalah lisan yang tidak pernah berdoa dan berzikir. Dalam hidup kita nggak pernah kita berdoa atau berzikir, nggak boleh itu Pak. Karena Nabi bilang hendaknya lidahmu basah karena sering berzikir pada Allah. Kalau seandainya Bapak itu ingat Allah, kemudian menyebut nama Allah sesering mungkin itu, apa janji Allah? Kata Allah dalam hadis kursi, ana jadi suman zakaroni, aku duduk bersama orang yang menyebut namaku. Jadi Allah membanking kita kalau kita sering berzikir pada Allah. Zikir, biasakan zikir. Karena kalau orang terbiasa zikir pada Allah, menyebut nama Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, insya Allah pada waktu dijemput oleh malaikat maut dalam keadaan berzikir itu. Kan Bapak mau kan di akhir hidup Bapak kalau nyebut minimal Allah, nyebutnya begitu. Ada ibu-ibu nggak pernah berzikir pada Allah. Kalau ada cucunya datang ngomong kalau ada hujan matinya juga begitu, mati. Jadi kita biasakan berzikir. Kalau orang nggak pernah berzikir pada Allah, insya Allah dosa itu, karena berarti nggak pernah mengingat Allah. Ya. Kedua, orang yang lisannya kecelakaan itu adalah orang yang nggak pernah mau berdoa pada Allah. Hati-hati Pak, karena Allah itu menawarkan doanya begini nih dalam surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'una astajib lakum, dan Tuhanmu berkata berdoalah padaku, aku akan ijabah. Jadi Allah sendiri kayaknya minta kita berdoa. Berdoalah, jangan sampai nggak pernah berdoa sama sekali. Tiap hari lewat itu aja tanpa berdoa, harus berdoa. Nah lalu Allah lanjutkan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang yang menyombongkan diri nggak mau berdoa padaku, sayadkhuluna jahannam pada akhirin, kelak akan aku masukkan neraka jahanam dia secara terhina. Jadi orang nggak mau berdoa itu terhina nanti hari akhir. Dia nomor 14 ini orang yang kecelakaan lisan. Nomor 14 ini adalah orang yang nggak pernah mau berzikir dan berdoa sepanjang hidupnya. Ayo zikir tiap hari, doa tiap hari, habis sholat kek apa kek berdoa. Ya. Terakhir, orang yang lisannya kecelakaan adalah orang yang amar mungkar nahi ma'ruf. Dia nyuruh-nyuruh kepada perbuatan mungkar dan melarang-larang untuk perbuatan ma'ruf. Ini faktanya Al-Quran menceritakan nih. Ciri orang munafik di At-Taubah ayat 67 adalah orang munafik itu antara mereka
selalu menyuruh pada yang mungkar dan melarang pada yang baik, yang ma'ruf. Nah itu. Jadi inilah 15 kecelakaan lisan yang sebaiknya dan harus kita hindari agar kita berhasil melaksanakan perintah Allah untuk hifdzul lisan, menjaga lisan kita dari dosa-dosa yang nanti akan kita insya Allah akan kita terima kalau kita tidak pandai-pandai untuk menjaga lisan ini. Demikian, semoga manfaatnya. Kalau ada waktu mungkin bisa diadakan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini tadi, Ya. sumpah masuk, karena kan misalnya orang dalam kondisi tak lalai dalam menentukannya. Ya. Tadi ini kan tadi polisi kan misalnya dia diberikan ini, dia mengatakan sumpah, sumpah. Kesaksian palsu ya, Pak. Oh. Tapi dia sadar bahwa itu akhirnya dia sadar itu nggak benar gitu. Iya. Dia mencabut gitu. Kalau kayak gitu gimana? Masuk tobat atau gimana? Kesaksian palsu itu pada awalnya ketika dilakukan udah pasti dosa. Tapi kalau dia kemudian mencabut keterangannya dan mengakui bahwa dia palsu, ya insya Allah terima tobatnya gitu. Tapi yang jelas hindari kesaksian palsu. Kan sama dengan dusta, itu bohong. Dia nggak ngelihat, ngakunya ngelihat, begitu kan? Nggak tahu, ngakunya tahu. Itu bukan ciri orang Islam, Pak. Jadi sebaiknya jangan. Biasanya itu untuk cari uang, Pak. Kesaksian palsu dibayar untuk ngomong begini begitu. Jadi hindari kesaksian palsu. Bikin Pak. Ada yang lain, Pak? Sebentar, Pak. Antara nomor 9 sama nomor 12. Iya. Nomor 9 itu lepas, 12 itu bicara kotor. Iya. Apa perbedaan tadi? Nomor 9 rofas bicara kotor, nomor 12 bicara kasar, Pak. Bukan kotor, kasar. Kasar itu bengis, Pak. Jadi sama orang, maaf ya, bentak-bentak gitu. Nggak pernah mau lemah lembut. Jadi beda ya. Kalau kotor tadi adalah bicara yang mengandung birahi itu, Pak. Biasanya dalam lagu dia sering. Kan kalau Bapak nyanyi nggak sadar kan apa yang Bapak ucapkan itu. Lagu-lagu yang mengandung selingkuh misalnya, kayak lagu Krisya itu. Ya. Lepas dari nyanyi musik itu haram, tapi kalau Bapak seneng nyanyi lagu itu, perhatikan dulu teksnya itu. Kadang-kadang ada ucapan kotor, ucapan rofas. Gitu, Pak. Jadi beda antara kotor dengan kasar. Beda ya. Kalau kasar itu maaf, kadang-kadang nyebut binatang, nyebut anjrit, nyebut apa gitu ya, monyet apa itu. Nggak jelas semuanya. Omong-omongan yang bikin dosa. Gitu, Pak. Ya. Bapak, monggo silakan. Mengenai janji kampanye yang tidak. Nah, itu, Pak. Kampanye itu cuma bohong atau tidak menepati janji. Begini, kalau urusan politik begini, Pak ya. Jadi kan udah ada dalil umumnya. Ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda orang munafik itu 3. Idza hadatsa kadzab. Kalau dia berkata bohong. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau janji dia hianatin. Kalau bukan dihianatin, kalau janji enggak ditepatin. Wa idza tumina khon, diberi amanat khianat. Nah, janji kampanye itu biasanya sebetulnya maaf ya, perhitungannya itu nggak pas dia. Sebenarnya dia nggak bisa melakukan itu, tapi dia janjiin hanya untuk agar dia kepilih itu. Dosanya berlipat-lipat tuh, Pak. Jadi kalau memang nggak kuat di politik, nggak usah berpolitik. Takutnya jadi orang munafik, Pak. Dan orang munafik itu dalam surat An-Nisa, fi darbil asfali minan nar. Dia tinggalnya di kerak neraka paling bawah, neraka hawiyah. Tapi saya nggak berkata orang-orang politik semuanya masuk neraka, bukan, Pak. Tapi intinya jangan banyak janji, apalagi janjinya di hadapan ribuan orang. Termasuk janji mobil SMK, Pak. Ada mobil katanya laku 6.000, Bapak mesti ngantri 3 tahun. Mana mobilnya?
hati-hati. Sedangkan dalam hadis lain disebut kalau seorang pemimpin mati dalam keadaan bohongin rakyatnya, nggak ada nyium bau surga. Termasuk janji kampanye tuh. Kalau dia kepilih tapi nggak berhasil memenuhi janjinya, ya masuk dia lisannya kecelakaan. Gitu Pak ya. Baik. Ada lagi Pak? Bu? Ini sering Pak kita nih ngomong, kadang-kadang kita pikirin lagi, tapi kita dinilai oleh Allah, kemudian dimasukkan dalam nerakanya Allah gara-gara kecelakaan lisan kita. Ada lagi Pak? Cukup ya? Baik, mari sama-sama kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.